tahu. Geng SMP, SMA, SD nggak ada yang tahu. Sehingga satu-satunya yang tahu perasaan Khawlah yang luar biasa terpukul, terlukanya luar biasa, cuman Allah Subhanahu wa taala. Wa tashtaki ilallah, kemudian dia curhat kepada Allah. Itu cara yang paling baik dalam menemukan cinta. Ketika cinta itu mulai flat, ketika cinta itu mulai nggak ada rasanya, maka menumbuhkan kembali cinta itu dengan cara wa tashtaki ilallah. Gini caranya. Bukan gini. Tapi hal yang paling baik untuk dia lakukan kalau dia pengen merefresh cintanya, menambah rasa cinta, dan itu nggak hanya berlaku untuk pasangan, berlaku juga untuk teman, cinta karena Allah, berlaku juga kepada guru, berlaku juga kepada orang tua, berlaku kepada anak. Kalau kita ngerasa cinta kita mulai garing nih, mulai rasanya tuh hambar, maka yang kita lakukan watashtaki ilallah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah yang Allah titipkan, yang Allah kirimkan dalam hidup kita untuk kita luahkan semua rasa. Rasa bahagia, rasa cinta, rasa sedih, rasa kecewa. Semua ke dia, bukan ke orang lain. Kalau kita punya pasangan tapi rasa itu diungkapkan kepada orang lain, maka kita mencurangi pasangan kita. Kita punya pasangan tapi curhatnya ke orang, jadilah TTM ya. Ini berarti kita curang, gak fair sama pasangan kita. Toh kita juga gak mau digituin oleh pasangan kita kan? Terus apa yang harus kita lakukan? Kalau kita ngerasa pasangan kita nggak pengertian, ada zat yang maha pengertian untuk kita curhat kepadanya. Kenapa harus orang lain? Dan Allah nggak akan pernah ngebocorin curhat kita ke siapa-siapa, teman-teman. Allah sebaik-baik penjaga rahasia. Dan Allah senang banget dengar curhat kita. Beda dengan orang. Kalau orang teman siapa gitu dengar curhat kita, misalnya kita telepon. Kita telepon di loudspeaker sama dia, ditaruh di meja, terus dia ngapa-ngapain ya? Kita ngomong panjang lebar, pas udah lama nggak dapat respon, kita nanya, kamu dengar nggak sih? Dia langsung lari. Ada yang lebih parah lagi tuh, bukan cuma di loudspeaker, kita baru mulai curhat, dia balik curhat. Aku habis dimarahin sama suami aku. Wah, laki-laki tuh emang kayak gitu. Gue juga tiap hari dimarahin. Tahu nggak gimana cara dimarahin? Panjang tuh. Akhirnya malah dia yang curhat. Kita curhat, dia jadi dapat banyak info, akhirnya dia nikung. Oh, parah banget ya. Pernah ditikung sama teman curhat? Ada sahabat Nabi yang pernah ditikung. Ditikung fisabilillah. Namanya Abu Darda. Abu Darda, temenin aku dong. Ngapain? Ngelamar seorang perempuan, seorang cewek. Soleha, hafizah, cantik, terpelajar. Kayaknya nih calon makmum ideal banget. Kenapa ideal? Yang salah baca ketika sholat dia bisa benerin. Tapi insya Allah imamnya gak bakal salah baca. Kalau yang dibacanya Al-Ikhlas ya. Gua mah pede gak nyari makmum yang hafiz-hafiz banget. Kenapa? Karena kalau ngimamin surat Al-Ikhlas jadi gak pernah salah. Salman ngajak Abu Darda. Abu Darda nemenin datang ke rumah cewek itu. Pak, saya mewakili Salman, pengen ngelamar anak bapak, putri bapak. Kata bapak ini, ya udah saya tanyain dulu ke putri saya, kalau dia setuju nanti saya nikahkan kalian. Harus nanya dulu ke perempuannya, ke putrinya, karena nggak boleh nikah paksa dalam Islam. Sama dengan nggak boleh menghalangnya yang sudah punya niat baik untuk menikah. Sama dengan kita menghalang-halangi anak kita untuk datang ke masjid beribadah. Calon mertua. Nggak boleh menyusah-nyusahin anak kita yang pengen beribadah. Apa ibadahnya? Nikah. Bukankah nikah itu setengah dari agama? Selama itu kita perhatikan bukan sesuatu yang sangat beresiko, yang terlalu terburu-buru, ceroboh, maka biarkan mereka melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala di dalam rumah tangganya. Rumah tangga seperti usaha dibangun dari nol, tiba-tiba Allah kasih banyak kemudahan setelahnya. Udah selesai lamar, ditanya sama ayahnya kepada putrinya. Nak, gimana tuh ada satu orang cowok di depan ngelamar kamu? Yang mana? Itu yang Salman, yang orang Asia. Anaknya kemudian keluar ngintip. Ngintip bahasa kita stalking. Karena ada seorang perempuan dilamar, kemudian dia gak pede gitu. Dia bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah, boleh gak kalau saya itu aib saya bahwa dia kepalanya ini rambutnya banyak yang sudah rontok karena penyakit.
Kemudian dia bilang, boleh nggak saya pakai rambut palsu atau saya tutup rambut saya dan saya nggak kasih tahu ke siapa-siapa kalau rambut saya itu udah rontok. Kata Nabi, sampaikanlah. Jadi nggak perlu diedit, nggak perlu dibikin yang sekeren mungkin, tapi kemudian orangnya kecewa. Dia stalking, oh itu cowoknya. Kalau yang di sebelahnya itu Abu Darda, ya sudah. Akhirnya si cewek menerima lamaran. Tapi bukan untuk Salman, untuk Abu Darda. Datang bapak itu. Alhamdulillah saya udah bicara dengan anak saya. Oh gimana Pak, Salman udah deg-degan gitu. Sabar ya Salman, ternyata anak saya belum berkenan untuk menikah dengan Salman. Oh nggak apa-apa Pak. Cuman anak saya ternyata ridho menikah. Oh apa-apa. Jadi nggak enak hati gitu kan. Aduh Salman, ini bukan saya loh yang minta, kan tadi kamu dengarkan saya ngomong apa. Kata Salman, udah biasa aja kali Abu Darda. Tapi saya nggak mau nikung kamu. Udah nggak apa-apa. Kan Allah menciptakan kita berpasang-pasangan. Masing-masing udah ada takdirnya. Akhirnya Abu Darda nggak enak banget. Si bapak juga terlalu vulgar. Harusnya kan biarin dulu mereka pulang di Japri ya. Abu Darda balik kan bisa ya. Abu Darda ditelepon gitu balik. Mau ada yang diobrolin. Kenapa di depan Salman? Sehingga Salman jadi sedih. Enggak, ternyata mereka paham. Cinta mereka itu karena Allah SWT. Kalau belum berjodoh berarti emang bukan itu cintanya. Dan mereka tidak akan memberikan hatinya. Karena hati itu satu-satunya organ di datu yang paling berharga. Dan dia gak akan ngasih kecuali kepada orang yang sudah berakad. Saya terima nikahnya. Dan kemudian dikatakan oleh saksi sah. Kecuali saksinya mantan, itu gak bakalan sah. Saya terima nikahnya. Gimana saksi? Belum. Oh ya, ulangi lagi. Udah 100 kali, belum aja. Kenapa? Saksi nggak bisa move on. Yang lebih berat tuh bukan saksinya yang mantan, KUA-nya yang mantan. Tuh parah tuh. Ini kenapa ya persyaratan nggak ada yang lengkap ya? Semuanya persyaratan kurang aja gara-gara KUA-nya adalah mantan. Nauzubillah lah ya. Kan pernah viral tuh di Instagram yang seseorang ngelakuin kriminal, kemudian disidang. Kebayang gak sih pas lagi di sidang gitu ternyata ketua majelis hakimnya itu mantan kita. Wah, jadi kamu setelah putus dari aku jadi gini? Iya, aku gak bisa hidup lagi tanpa kamu. Ya udah apa? Kamu saya vonis menikah dengan saya. Gak penting juga. Nah akhirnya kita balik lagi ke cerita Khawlah. Khawlah curhat kepada Allah. Ketika ada masalah, Khawlah bilang ya Rabbi ilahi. Dia curhat, dia nangis, dia habis-habisan hanya di hadapan Allah saja. Ketika di hadapan manusia, dia nggak mau menunjukin dirinya lelah di hadapan manusia. Dia nggak mau menunjukin dirinya fragile di depan manusia. Dia hanya menunjukkan kelemahan dirinya di hadapan Allah. Allah ilahi, saya fakir sedangkan engkau maha kaya. Saya lemah sedangkan engkau maha perkasa. Saya bodoh sedangkan engkau maha bijaksana. Saya bingung sedangkan engkau maha tahu segala-galanya. Kita tunjukkan semua kelemahan kita, curhatnya kepada Allah, jangan kepada makhluk. Dan Allah senang banget dengar curhat hambanya. Apa nama Allah yang maha mendengar? Sami'un. Allah itu gak pernah lelah mendengar curhat, doa, dan semua isi hati hamba-hambanya ketika mereka berbicara kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Setiap hari kita berdoa kepada Allah dengan doa yang sama, Allah gak pernah bosan. Makanya Allah As-Sami' yang maha mendengar. Makin panjang curhat kita, Allah makin sayang sama kita. Beda kan sama orang, makin panjang curhat kita, makin ditandain besok-besok kalau kita telepon gak akan diangkat lagi. Pura-pura sibuk lah, terus kalau kita WA, japri gitu nggak dibaca-baca, pura-pura tadi tinggalan handphonenya apa segala macam. Karena gitu kita mau curhat, bukannya Allah mendengar doang, malah Allah mendatangi kita. Wa idza salaka ibadi anni, kalau hambaku bertanya kepadamu, di mana Allah? Saya pengen curhat. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Aku dekat. Artinya ketika kita pengen curhat, Allah mendatangi kita. Kadang-kadang kita nggak pengen curhat aja, Allah mendatangi kita karena pengen dicurhatin. Kan baik banget Allah tuh. Padahal kan yang butuh kita ke Allah, bukan Allah butuh kita. Tapi karena saking pemurahnya Allah, dari arasnya turun ke langit dunia. Setelah turun ke langit dunia, Allah bertanya, hal min dhi hajah, ada enggak hamba-hambaku yang